Justru apa? Iya, Temannya udah, oke. Bentar. Cek aman dulu bang. Cek. Oke. Aman. Kita mulai. Aman di situ. Aman aku. Kalau aku Ayo. sebagai Rusli, Udah belum semua? sebagai Rusli, yang tadi aku bilang, aku nggak bisa spoiler banyak. Aku ini mengemban suatu amanah dari keluargaku, dan Rusli ini mengalami masalah yang lagi banyak dialami oleh wanita-wanita sekarang. Kalau kalian banyak lihat di sosial media, banyak banget kasus-kasus yang dialami wanita-wanita sekarang, banyak banget, dan itu dialami sama Rusli. Frekuensinya sama sih, ayo. Ya kalau aku di sini berperan sebagai siapa namanya? Dan Michael, Ya aku berperan sebagai ayahnya Gaza di sini. Nah di sini aku nggak bisa nge-spill banyak-banyak, tapi yang pasti memang sedikit-sedikit kata, tapi memang banyak penyampaian, banyak hal-hal pesan moral yang disampaikan oleh Firman, ayahnya Gaza di sini. dan kemudian kalian comeback lagi berdua gitu. Main film bareng aja gitu. Ada pertimbangan. Emang terakhir kita main berdua di sinetron ya. Ya, Main berdua di sinetron terakhir Istri Kedua ya. Terus alhamdulillah kita akhirnya main lagi di film, dan ini film pertama kami ya. Film pertama kami. yang pertama kali kita juga mengiyakan kembali untuk bersama main, Betul. karena sebelumnya kita sambil mengurus anak jadi bergantian, seperti itu. Untuk kalian pasti mau bertanya berpasangan apa enggak? Iya, betul. Kita update. Gimana ya? Kita lihat aja nanti. Tonton aja nanti. Pasti berpikirannya kayak gitu. Cuma lihat aja. Tapi akhirnya memilih untuk iya itu berapa lama sih Kak mengiyakan untuk main film bareng-bareng? Kalau aku jujur, aku orang pertama ya. Aku Aku last minute masuk di sini. pertama dihubungi sama Mbak Asma. Nah dia langsung, karena alhamdulillah dari Istri Kedua aja kita sudah bekerja sama dengan Mbak Asma Nadia. Terus aku sempat syuting sinetron juga Cinta Alesa juga Mbak Asma Nadia juga yang menulis. Jadi alhamdulillah udah banyak project bareng sama Mbak Asma. Pada saat Mbak Asma menawari film ini, dan aku langsung tertarik banget sama film ini, karena ini bukan film mohon maaf, bukan film dengan genre-genre yang biasa sudah ada di bioskop. Ini film tentang kemanusiaan, apalagi tentang Palestina yang sedang kita lihat di TV. Kita nangis melihatnya, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan aku langsung yang sebagai seniman, kita berkarya, dan karya kita untuk memperjuangkan Palestina. Itu aku makanya langsung meng-accept film. Untuknya sendiri kenapa last minute? Aku memang kebetulan baru kemarin terakhir masuk. Jujur aku terima dulu skenario-nya. Aku telah dulu, aku dalamin dulu semuanya, dan aku ngerasa terpahok aja baca skenario ini, karena memang satu di peran sebagai Firman ini, karena memang di sini aku ngomong konteksnya di luar agama ya, bukan cuma soal Islam, tapi ini kemanusiaan. Dan yang tadi aku bilang ini soal kemanusiaan, dan kita sebagai orang Indonesia semuanya sudah diajarkan oleh nenek moyang kita untuk soal kemanusiaan dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat ini ya semoga dengan karya yang kita buat ini bisa membuka mata semua orang kalau ini tuh bukan hanya soal agama, tapi ini soal kemanusiaan. Perang itu senjata dengan senjata, bukan senjata dengan wanita dan anak kecil. Update sedikit boleh? Update sedikit boleh nggak? Tapi tadi boleh nonton satu lagi. Boleh. Tadi kan disebutkan ada yang pro bono, apakah kalian waktu itu Ada apa, Kak? kan ini kan kayak kebanyakan sukarela untuk menolong gitu. Apakah kalian juga termasuk yang akhirnya kan gue juga boleh deh, atau gimana sih penawaran dengan Kita semua yang ada dalam produksi ini semua seperti itu, even sampai apapun yang kita bisa lakukan, yang kita bisa masukkan ke dalam film ini, itu kita lakukan sukarela. Semoga makanya kita berdoa film ini bisa tembus, dan nanti kan donasinya akan membantu rakyat Palestina. Kak, update dong, ini kan kurang lebih menjalani pernikahan udah 8 tahun ya, kalau nggak salah ya. Betul sekali. Gimana sih menjalani selama 8 tahun selama ya kompak dan hidup nih?
sederhana? Ngobrol. Iya, kita Sharing aja sih. komunikasi kita alhamdulillah tidak pernah putus, karena menurut kita berdua di pernikahan itu komunikasi paling penting. Kalau komunikasi aja sudah tidak bisa dinomorsatukan, ya susah juga ya. Aryani menjaga mahkotanya sebagai seorang istri, saya pun menjaga saya sebagai seorang suami kepercayaannya kepada saya. Intinya begitu sih, saya jaga kepercayaan. Tapi mungkin untuk membawa sebuah komitmen saling percaya juga nggak sih? Seperti apa dari kalian berdua melihatnya gitu? Untuk saling percaya itu, apalagi kan dunia entertain gitu, main dengan yang berbeda gitu. Seperti apa kalian? Cemburu pasti ada ya, Pasti ada. itu namanya rasa sayang, itu bumbunya. Tapi kan kembali lagi kepercayaan tadi, dan kita berdua nggak pernah ada ketertutupan. Kayak di rumah handphone yang gue tak aja silahkan buka aja kayak gitu. Jadi memang tidak ada yang tutupi sama sekali. Kita kompak dalam berkeluarga sebagai suami istri, kita sayang dengan orang tua kita sayang dengan anak-anak kita. Jadi kompak dalam keluarga. Kita tuh juga suka sharing kayak salah satu baru pulang syuting atau pas lagi di lokasi pun juga sharing. Iya, aku lagi begini sama ini, lagi ngobrol sama ini segala macam. Jadi kita emang senang banget cerita. Jadi kayak hanya sebagai suami istri kita tuh kayak seperti sahabat ya. Insya Allah sahabat sampai akhir. Ini Kiljana. Kak Fitri ini kan tadi dibilang pertama kali main film. Kemarin brainstorm nggak sih pertama kali main film sama suami sendiri? Apalagi ini satu film baru. Banget. Karena jujur aku lebih deg-degan sih sebenarnya, lebih deg-degan. Terus kemarin juga ada yang emang sempat reading, sempat fighting, koreo segala macam, coaching unik juga. Jujur aku lebih deg-degan sih, jadi aku yang lebih gimana nih, aku harus gimana kayak gitu-gitu. Lebih deg-degan sih, aku lebih deg-degan banget. Jadi lebih banyak nanya banget sih. Mengambil tawaran dan iya emang karena sama suami satu film atau seperti apa sih Kak? Atau karena emang suka karena ceritanya atau seperti apa? Aku di last minute ya. Di rumah sini, jadi memang Aku dia duluan duluan. yang menerima film ini karena aku benar-benar tertarik sekali dengan jalan ceritanya. Aku tertarik juga dengan visi dari film ini yang insya Allah pendapatannya itu disumbangkan 40% untuk Palestina. Jadi ya kalau bisa dibilang semoga menjadi Berkah untuk kita semua. Tapi anak-anak sendiri gimana Kak melihat papa mamanya sudah mulai sibuk lagi Kak sekarang kan? Tadi kan Mas juga sempat bilang kalau misalnya nggak mau nerima film karena mau fokus dulu ke anak-anak gitu. Nah ini sekarang gimana ngatur waktu sama anak? Bukan yang nggak mau nerima film ya, cuma emang kita Kita bergantian. Sampai sekarang pun juga bergantian sih. Kalau untuk anak-anak sih ya, kita alhamdulillah sekarang di umurnya sudah bisa komunikasi ya. Dan kita juga ada mama-mama kita, ada orang tua kita yang bisa membantu menemani mereka, ada orang di rumah, ada yang bisa mengawal, dan kita memang benar-benar mengurus semuanya berdua dan dibantu dengan orang tua. Jadi ya gak ada masalah sih so far. Cuma ya sedikit spill, aku agak berat kalau anak aku nonton aku di film ini sih. Kenapa? Kita tunggu Nanti aja lihat deh, soalnya scene di film ini banyak banget yang bisa menguras air mata gitu, dan apalagi ditonton sama anak sendiri. Atau karena perannya protagonis? Nah, sebagai raja antagonis gimana? Setaunya gimana ya? Intinya bukan protagonisnya ya. bukan. Ya, hidup dan mati lah ini. Inti Soal dari itu. persin, inti dari scene moral yang dibawa persinnya itu banyak banget sih di film ini. Jadi itu yang bikin kita tertarik banget dengan film ini. Kak, suami tipikal sosok yang seperti apa sih? Neko nggak tahu. Apa juga dari istri tipikal yang Komentar ya, neko-neko. Ayo. Kita tuh orangnya berdua kalau dilihat ya mungkin serius, mungkin ada beberapa orang yang bilang kita jutek, mungkin sebenarnya enggak, kita tuh sebenarnya orangnya seru, rame. Yang kalau udah kenal sih, kena kita banget sih, pasti nganggap kita kayak gitu. Jadi seru-seruan aja kita sih. Hidup udah susah, nggak usah bikin susah. Bener. Jadi kalau rumah tangga sendiri seperti apa sih Kak? Apalagi kan banyak isu orang ketiga di luar rumah tangga lain, kalian sendiri menjaga seperti apa sih? Semoga itu tidak terjadi di kita, makanya kita jaga segimana caranya, karena ingat lagi, kamu memilih aku memilih kamu itu dulu berdasar apa dulu, kepercayaan dan cinta, ya itu yang kita jaga sampai kita insya Allah. Nah kalian tuh ada nggak sih waktu-waktu
Pasti Iya dong. dong. Kan namanya juga cinta sayang. Alasannya tuh ada mungkin waktu- yang bikin cemburu itu apa? Kadang hal kecil juga sih ya. Kadang kan cuma melihat dekat sama laki-laki tapi akhirnya kenal, oh dia teman gue juga. Enggak seperti itu. Jadi gitu hal kecil aja sih. Kalian tuh ada nggak sih kak quality time gitu bareng anak-anak, misalnya seminggu tuh ada hal wajib yang harus dilakukan, kayak ayo nonton dong, itu udah wajib banget harus dilakukan dalam seminggu tuh, kegiatan yang wajib. Biasa kalau ngajak main anak-anak Pasti kita selalu. ya. Karena ya Itu enggak cuma seminggu sekali, sedapatnya waktu, kita ada waktu, ya jalan. sampai kita encok-encok pada nemenin mereka ke playground. Kita emang selalu kayak gitu, jadi emang benar-benar nggak mau buang-buang waktu karena anak ini lagi di golden age banget. Mereka butuh sosok ayah dan ibunya yang selalu ada gitu. Jadi emang ada mereka untuk membuat mereka menjadi anak yang seperti apa nanti ke depannya. Tapi parenting kalian tuh sama nggak sih kak? Kan biasanya kalau ayah tuh lebih nurut sama anak-anak, terus ibu tuh lebih terkesan lebih tegas. Nah kalau kalian tuh sosok yang gimana sih? Kita ngebagi ya. Di satu momen even harus tangan ibu, bukan tangan, harus ucapan ibu, harus sosok ibu yang menyentuh anak itu porsinya saya. Dan saat porsinya suara ayah, hatinya ayah, sentuhan dari seorang ayah, kembali lagi ke aku. Jadi kita benar-benar yang kayak kita main mata untuk anak. Coba tanya papa, coba tanya mama. Jadi kita yang benar-benar kayaknya butuh mamanya untuk soal ini. Coba tanya sama mama, coba tanya mama kayak gitu. Oh, jadi lebih ke kerjasama ya? Iya. Karena kan biasanya kan ada sosok orang tua yang mungkin kelihatan secara langsung kalau emang beda pendapat. Jadi kalau depan anak kan kakak berdua pendapatnya selalu sama ya? Karena kita nggak mau yang anak berpikir mama boleh kok, papa Iya. nggak boleh kan. Nah, gitu. itu ya. Kita makanya kong kali kong banget. Jadi selalu kompak bisa dibilang begitu. Selalu kayak matan gimana kayak gitu. Tapi kalau parenting terus menghadapin nenek gitu bersama Nah, iya, orang kakeknya tua. gimana sih? Kalau nenek kakeknya sama cucu itu hal yang wajar. Kalau mereka tuh segitu sayangnya dan segitu ngomongnya, itu hal yang wajar dan kita nggak bisa jangan dong mah, jangan dong pak, jangan dong ya, jangan. Tapi ya emang mereka tuh kayak kodratnya kayak gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Apalagi dengan ucapan saktinya, kalian juga dulu begitu. Tapi memang kenyataannya itulah. Langsung du. Apa yang harus kita lakukan ya seperti orang tua kita ajarkan. Tapi rewel juga nggak sih ke orang tua, misalnya kayak mah jangan terlalu manjain